Yuk teman-teman, balik lagi masih di pikiran kedua bersama aku Aji dan teman kita Sulaiman Fadli. Kita akan membahas seputar ngobrolin santai ya, bukan soal digital marketing karena kita break sejenak supaya teman-teman nggak pusing-pusing banget tentang digital marketing. Kita nyantai dulu. Kita udah ditemenin sama Mas Sulaiman. Apakah sudah ada Mas Sulaiman? Halo. Halo Mas Aji, selamat malam. Saya di sini Mas. Kok ada ini agak pilek ya Mas Sulaiman ya? Oh enggak, ini kayaknya emang suaranya aja gini. Emang kerasa suara saya pilek ya? Iya, ya, kayak pilek-pilek kayak mana gitu rasanya itu. Waduh, ini kayaknya Mulai tanda-tanda ya, mm-mm, tanda-tanda meriang. Aduh, tuh. Bahaya, persiapan. amit-amit semoga enggak lah. Semoga Oke aja. teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin santai aja. Kita disclaimer dulu ya teman-teman ya. Kita di sini ngobrol itu bukan untuk memamerkan sesuatu atau untuk unjuk karir enggak, tapi kita hanya sharing. Supaya apa? Supaya teman-teman itu lebih bersemangat ketika kalian menjalani sesuatu atau pengen menggapai sesuatu. Jadi kalian itu termotivasi dari cerita kami. Ini cerita benar-benar real dari cerita kami, bukan kami apa ya namanya kayak kita lebih-lebihkan, itu enggak teman-teman. Tapi ini real dari kita sendiri teman-teman. Oke, mungkin kita sedikit cerita ya Mas Sulaiman ya kali ini ya. Ya. Oke, kalau kalian tahu nih teman-teman ya, kita itu sebenarnya teman dari dulu waktu kuliah ya Mas Sulaiman ya, sejak Bener banget. tahun 2015 sampai 2018. Emang Udah satu lama banget. kantor banget. Bahkan sampai sekarang pun kita masih komunikasi ya. Iya, udah bertahun-tahun nih Padahal, kita. padahal sebenarnya ya, menurutku kalau orang yang udah lama nggak pernah ketemu, apalagi teman satu angkatan itu udah jarang banget yang namanya komunikasi. Ya nggak Sulaiman? Betul, betul banget Mas Aji. Iya, tapi entah kenapa kita itu tetap kayak ada aja yang kita obrolin, ada aja yang kita ini ya. Kayak kita Kita itu tuh selalu, kayaknya kita selalu ketemu di banyak cerita ya. Maksudnya kayak mulai dari uh, lulus gitu kan, kayak ketemunya di momen kita lagi main game, terus kita lagi bahas bikin apa gitu, ada aja. betul betul. Terutama PUBG ya. Waktu dulu kan PUBG kita pas kuliah tuh banyak banget kan, berapa jam kita main PUBG tuh? Waduh, Gila. sampai pagi. Iya tuh hampir sampai pagi tuh main PUBG Mobile ya. Ini nggak disponsori PUBG Mobile tapi emang itu realitanya kayak gitu teman-teman. Jadi Ya kita PUBG bener-bener Mobile. dari pulang kuliah sampai kos kita masih main game, main terus akhirnya alhamdulillah lulus sesuai dengan ini ya. Jam tayangnya ya 3 tahun ya udah kita lulus di 3 tahun. Tapi mengingat hal-hal yang lalu nih ya Mas Sulaiman ya. Iya. Awal dulu tuh aku lihat Mas Sulaiman pertama kali kerja di ini ya Mas ya kalau nggak salah di bagian konstruksi. Koreksi kalau aku salah Mas. Oh iya benar. Dulu tuh Iya pertama ya. mas. Iya, dulu pertama kerja itu di kontraktor gitu kan, di arsitektur. Waktu itu Itu pertama sebagai kali apa tuh Mas? jadi marketing waktu itu. Cuma marketing itu waktu itu jadi ya kayak jualan jasa bangun rumah, ruko, apartemen gitu. Oh berarti kayak ini ya kayak apa sales gitu ya cuma di bagian rumah kan? Oh, oh benar ya kayak gitu. Cuma Oh kita ngerangkapin marketingnya juga. Ya kita harus ngiklanin, promoin. Semua itu dari kita gitu. All in padahal one service. buset, padahal Mas Sulaiman nih sama aku ya disclaimer ini kita ini sebenarnya jurusan otomotif teman-teman. Teknik otomotif untuk mobil, nggak ada sangkut pautnya sama marketing dan yang lainnya. Ini nanti nyambung juga ke pengalamanku teman-teman. Tapi nanti ya kita setelah dari Mas Sulaiman ya, kita saling sharing aja di sini teman-teman. Oke lanjut Mas Sulaiman. Iya, jadi waktu lulus itu kan, karena pikirannya kan, waktu lulus pengen cepet-cepet kerja kan. Jadi udah lempar aja lamaran apa di posisi apapun, pokoknya dapat duit gitu kan. Karena waktu momen di zaman kuliah itu kan kita kayak gimana ya, bisa dibilang tuh kita Buang eh waktu, eh ngebuang waktu kan zaman kuliah dulu. ya bisa dibilang kebuang waktu. Dan kedua itu kita bukan dari orang yang bisa dibilang support
secara finansial kan. Iya, Kayak kita betul. makan harus berhemat dan sebagainya lah, kayak kos-kosan aja kita satu kamar 2 kan dibayar orang berdua satu gitu. kamar. Inget aku udah. Iya kan, dibagi Itu dua. wah Terus sakit banget itu. bener, terus Kasurnya kayak tipis. kita kan pengen beli apa-apa waktu itu kan mesti kayak ngempet kan nih, setelah betul jawabannya kan ngempet kan ya. Heeh. Mau beli apa-apa tuh kayak nggak pernah keturun, bahkan kita kan pakai celana aja selama 3 tahun nggak pernah ganti kan. Iya betul itu wah sumpah kalau ingat aku kadang malu gitu kan. Bahkan baju pun jarang beli teman-teman. Ini bukan gimana-gimana itu cerita asli, baju tuh jarang beli, celana. Bahkan kalau kita mau main pun kadang mikir-mikir ya kan. Karena Iya, uang jatah 1 minggu itu cuma 80.000, paling mentok tuh 100.000 gitu. bener. 1 minggu itu teman-teman. Bahkan buat makan, buat yang lain-lain itu harus cukup. Itu Sedih teman-teman. banget. Bahkan masak Mm-mm. nasi waktu itu lauknya kerupuk. Iya, kerupuk sama ini gak sih apa kecap waktu itu. Heeh. Bahkan beli 3T kalau kalian tahu teman-teman. 3T itu singkatan terong, tahu, tempe. Itu masih Iya, ada di Magelang. Sampai sekarang masih ada itu. masih ada sampai 3T. sekarang tuh ya di Masih ada depan itu. ruko itu kan. Betul betul. Yang dilihat waktu itu kan Kamu masih sering sebelumnya ya beli? atau sesudahnya? Udah enggak. Terakhir dulu itu lama banget enggak pernah dilihat. Gila Hmm, banget. Yuk kita lanjut lagi ke cerita Mas Sulaiman yang tadi tuh di konstruksi, konstruksi kontrasepsi. ya, Ya ya itu. gitu di kontraktor. Heeh. Jadi marketing sekian lamanya gitu kan. Terus Mm-mm. ya ini sebenarnya bukan soal kayak kita ngomongin tadi di masa kuliah terus berhemat dan sebagainya itu. Terus kita bicara hari ini tuh bukan kita tuh bilang sukses atau enggak ya, cuman itu nostalgia doang aja gitu. Betul. Ya, kalau hari ini tuh bisa dibilang kita cukup gitu kan ya, dari Iya. istilah ya udah nggak bergantung lagi gitu kan. Nah, eh momen waktu tuh ya karena memang pengen nyari kerjaan kan, terus gimana caranya, pokoknya kerja aja. Jadi akhirnya ngelamar, dapatlah di situ gitu, selama 2 tahun gitu kan. Oh itu 2 tahun ya? 2 tahun lamanya itu Ji, Oh 2 tahun lanjut. lamanya itu. Terus ya udah, mulai mendalami skill marketing gitu, terus merambah ke digital. Ya udah fokus di situ sampai akhirnya ya sekarang sih alhamdulillahnya udah dapat gawe ya, dapat kerjaan yang ya cukup gitu ya, bisa dibilang bukan yang berlebih tapi cukup. Bahkan bisa dikatakan kan kita masih butuh untuk upgrade lagi gitu kan. Iya betul. Ini kayak gitu lah kita, dari start awal sampai sekarang tuh bersyukur banget bisa sampai udah nggak nyusahin orang tua gitu kan, ibaratnya kan gitu Mas Aji. Tapi gini Mas Sulaiman, Mm. selama 2 tahun itu kamu berarti belajar digital marketing sorry. Aku lagi agak keseliu buat ngomong sorry teman-teman karena aku lagi sariawan. Jadi sorry Mm. banget kalau suaraku agak aneh ya. Tapi gini Mas Sulaiman, Mm. selama 2 tahun itu Mas Sulaiman belajar digital marketing itu berarti mulai dari nol dan itu benar-benar nggak ada yang ngajarin ya atau autodidak seperti itu. Nggak ada yang ngajar, itu otodidak banget itu waktu itu bikin iklan di Facebook dan terus bikin iklan di Instagram tuh benar-benar belajar sendiri. Tahun 2018 akhir tuh sampai 2019 itu semua belajar sendiri lewat YouTube, terus kemudian dengerin podcast orang-orang kayak gitu. Ya udah coba gitu, nge-trial sendiri sampai akhirnya Tapi ya gimana. tapi pernah ini nggak gagal nggak? Kalau gagal mah udah sering, berulang kali gagal. Sering nggak? Bahkan Oh, iya, bahkan sampai hari ini pun ya gagalnya pasti ada. Tapi kan kalau kita nggak coba itu kan nggak tahu hasilnya seperti betul. apa. Nah itu yang selalu jadi pedoman, kayak yuk coba aja dulu gitu loh. Oke, tapi setelah 2 tahun di perusahaan yang sebelumnya itu, aku dengar-dengar Mas Sulaiman itu pindah ke Jakarta ya, itu karena apa dan di perusahaan apa sih sebenarnya? Kok sampai lepas dari perusahaan yang sebelumnya? Iya, yeah. Sebenarnya kan waktu itu Jakarta kan sebenarnya kan masuk Mm-mm. kerja pertama kan di bidang marketing yang dimana kan sebenarnya bukan kita banget gitu kan, kayak Iya, betul. otomotif terus masuk ke situ. Padahal waktu akhir-akhir skripsian itu
kita kan udah kayak bener-bener mendalami jurusan kita kan, sampai lumayan bisa dibilang udah ngerti banget gitu loh di otomotif. Terus waktu itu kenapa bisa ke Jakarta? Waktu itu kan ada temennya nawarin buat kerja di sana, ya satu kampus juga di Oh, bidang interior gitu kan. Ya udah ngerasa kayak oke dan cocok, dan di Surabaya pun ngerasa stuck kan, karena aku tuh orangnya nggak bisa kalau stuck gitu. Jadi mesti ada kayak perubahan, pertumbuhan. Kalau ngerasa udah jenuh gitu, kok gini-gini aja gitu, pasti aku maunya lari gitu. Walaupun sebenarnya pas udah lari tetap aja jatuh berkali-kali gitu. Tapi tetap semangat gitu buat ngejar apa yang dimau kan. Ya udah pindah ke Jakarta, terus Jakarta tuh COVID. Nah, COVID baru nyampe Jakarta kena COVID ya tuh. Buset, kau pernah kena kah? Enggak, bukan kena COVID-nya, tapi Oh, baru tapi kerja. pas pandemi ya. Iya, kena pandemi. Baru kerja 2 minggu udah pandemi, wah. Terus gimana itu? Akhirnya tetap lanjut atau Ya lanjut, waktu cut? itu lanjut, tapi kerjanya kan hybrid gitu kan, kadang ke kantor, kadang enggak gitu kan. Seringnya sih WFH. Terus ya Itu udah, selama berapa tahun Mas di perusahaan itu? aku tuh di perusahaan Jakarta cuma nggak ada setahun kayaknya. Terus dapat tawaran di Surabaya gitu. Balik Di lagi ke tempat yang perusahaan sama? sebelumnya. Perusahaan sebelumnya Oh, ditawarin karena heeh. mereka ngerasa butuh untuk yang handling marketing gitu kan, yang kayak ngiklan dan sebagainya. Tapi dengan posisi yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Ya sudah, aku terima, balik lagi ke Surabaya. Oh, berarti kayak ilmu yang kamu pelajari itu berguna ya. Jadi kayak mereka tuh merasa kehilangan dan butuh kamu lagi gitu ya. Iya, dengan offering yang Oh, berbeda. jatuhnya kayak gitu. Tapi itu lumayan loh itu karena naik jabatan kan, bisa dibilang kayak gitu kan. Bisa dibilang naik jabatan waktu itu, naik jabatan, Hmm. terus salary juga naik dan lebih better dari sebelumnya. Ya udah, saya terima gitu. Tapi itu berapa tahun itu? Itu berjalan selama berapa ya? 2 tahunan lebih kayaknya. 2 tahun lebih. Habis itu aku resign. Setelah resign tuh aku nganggur, sempat nganggur aku waktu itu 3 bulan, 4 bulan. Habis itu masuk ke perusahaan startup. Di startup pun itu cuma nggak ada setahun karena bangkrut perusahaannya. Oh, Iya, tak sensor nanti. ya jangan di mention juga. Oh, sorry guys. Terus Oke. walaupun di mention tetap kayak nggak ada yang peduli juga kan, karena Iya, ya udah nggak yang apa-apa nonton lah ya. tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti yang nonton jadi banyak kan. Ya kita berdoa Iya. aja, kayak yang kita lakukan hari ini kan sebenarnya adalah bagian dari doa kan. Terus waktu itu terus bangkrut kan, kita tuh di cut off semua, kena layoff kan. Terus habis itu kebetulan dapat tawaran lagi di perusahaan jewelry. Semua tuh dapat penawaran, aku kayak ngelamar tuh aku di pekerjaan pertama. Semuanya tuh dikasih penawaran, di Mantep offering gitu lah. kan. Masuk ke jewelry, setelah 3 bulan itu aku ditawarin buat jadi manajer marketing. Nah, cuman itu bebarengan gitu. Aku juga dapat tawaran dari perusahaan lain yang lumayan lah. Perusahaannya lumayan gede gitu ya. Yang sekarang ini. Iya, yang sekarang ini lumayan legend gitu. Bukan lumayan Inisial G legend ya. lagi, udah legend lagi ya. Inisial G. Iya itu. Terus barengan kan dapat tawaran kayak gitu, tapi aku ngerasa mikirnya masih belum mantep gitu kan, karena masih belum banyak ilmunya gitu kan buat jadi manajer. Akhirnya ya udah aku terima penawaran dari perusahaan sekarang tuh, tapi levelnya di SDH, Subdepartment Head, di bagian digital marketing. Ya udah, aku terima aja gitu kan. Sampai Ya tetap sekarang ya. melalui tahap interview juga, interview dan ngerasa oke, semua sama-sama oke gitu kan, sama-sama Iya. masuk aja. Mantep. Tapi gini, aku pengen denger kenapa alasan kamu itu resign dari perusahaan yang sebelumnya, yang 2 tahun lebih itu, yang Surabaya. Kamu kan sebelumnya nganggur 3 bulan, after keluar dari perusahaan yang itu.
Waktu perusahaannya waktu itu aku resign itu di apa namanya itu nggak berkembang perusahaannya. Pertama itu nggak Ih, berkembang, kedua itu aku kalau nggak salah tuh sempet kena buat kesalahan sih di perusahaan itu. Nah, kesalahan itu jadi pelajaran juga sih buat aku. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk resign. iya sih. Oke, tapi untuk sampai perusahaannya sekarang itu emang tahapnya panjang banget ya Man ya. Sama Sulaiman ini dulu sempat nganggur 3 bulan, bahkan dia cerita ke aku teman-teman. Iya Man ya, masih ingat Ya, banget aku. Cerita 3 bulan itu dia belum dapat kerja, gini 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 gini, tapi akhirnya dia dapat offering. Karena gini ya teman-teman, ketika kalian itu dapat kerjaan terus kalian resign itu belum tentu kalian bisa langsung dapat. Itu pasti ada fase nganggurnya. Tapi pastilah. ya nggak semua orang ya, tergantung skill dan ininya ya. Kalau aku dulu juga sama, itu juga nganggur kurang lebihnya 1 bulan atau sorry 3 bulan atau 1 bulan ya, aku lupa itu waktu itu. Aku Kalau juga kamu juga sempat nganggur. Hah? itu kalau kamu gimana Bun? Waktu waktu lulus itu Hah? perjalananmu gimana? Oke. Sebenarnya aku bukan dapat kerjaan yang wah begitu wah itu enggak sampai sekarang enggak. Hmm. Tapi alhamdulillahnya aku bisa mencukupi diriku sendiri bahkan sampai build PC dan yang lainnya ya. Aku bukannya sombong atau apa, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah mencukupi lah. Bisa dibilang mencukupi untuk kehidupanku dan calon istriku besok ya. Bismillah aja. Tapi Amin. kita cerita dikit aja ya buat apa ya namanya ya. Pelajaran juga buat kita semua. Nanti kalau ada yang bagus silahkan diambil, kalau yang jelek ditinggalin aja. Oke, untuk perjalananku sendiri itu dulu setelah lulus itu aku nganggur dulu itu. Nganggur terus dapat pekerjaan di kayak apa ya trading kayak gitu teman-teman. Oh, Namanya sempat di itu trading Bun waktu itu Bun. iya trading. Itu namanya kalau nggak salah kayak apa ya namanya itu. Lupa aku namanya. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Tapi di situ aku cuma bertahan 1 bulan. Kenapa? Sebenarnya di situ sama kayak digital marketing. Kita kayak menawarkan, tapi di sini konsepnya adalah kita kayak sales. Jadi kita nawarin ke orang buat invest ke kita. Nanti kita yang ngulain duitnya. Minimal itu 50 juta. Di mana di zaman itu 50 juta itu gede. Dan orang-orang itu masih belum percaya kalau harus mempercayakan uang sebesar itu ke satu orang kayak gitu teman-teman. Jadi sulit banget buat dapat customer itu selama 1 bulan. Itu Setelah itu kayak aku perusahaan asuransi broker gitu gak sih? Bukan ya? broker teman-teman. Betul, broker. Itu broker tapi di bagian trading. Jadi kita Hmm. trading emas, USDT dan yang lainnya. Itu aku cuma bertahan 1 bulan doang Mas Sulaiman, karena mungkin itu nggak cocok dengan fashionku ya, dimana aku tuh lebih condong ke berpikir, ya itu sebenarnya berpikir, bukan aku mengatakan nggak berpikir, tapi kalau di bagian sales itu aku kurang gitu loh, dan itu susah banget buat dapetin ininya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk keluar tanpa adanya aku dapat user, tapi aku udah keluar. Tapi aku positifnya adalah dapat ilmu di situ. Karena kita tahu channel, tahu baris dan yang lainnya gitu teman-teman. Oke, setelah kita lulus dari situ atau keluar dari situ, sorry kok lulus kayak kuliah ya. Setelah kita Kayak keluar dari gelik kayak situ, aku sampai developer. bingung itu Mas Sulaiman. Itu aku nggak dapat kerja itu waktu itu. Hmm. Terus aku kan ditawarin sama kamu kan, itu ke salah satu perusahaan outsourcing. Oh, sempet ya aku nawarin kamu di mana ya? Iya, sempet. Inisial V. Kamu tahu kok. Oh iya, kamu kan dari aku ya waktu itu ya? Iya, aku dari Oh kamu. iya. Ingat kan? Nah, Ah, setelah terus? itu aku daftar di situ dan alhamdulillahnya diterima. Itu Iya. tahun 2019. Oh iya, kamu pekerjaan pertamamu yang di itu dapatnya dari aku ya?
Iya, pekerjaan pertama dari kamu. Tapi sebelum-sebelumnya kan udah pernah kerja juga tuh di wah goreng goreng ayam dan yang lainnya itu banyak banget tuh. Tapi kita Iya. lanjut ke yang pekerjaan setelah kita lulus ya. Hmm. Setelah aku dapat dari Mas Sulaiman nih, aku di bagian customer service kalau kalian tahu. Itu di salah satu perusahaan ya cukup lama dan terkenal juga mungkin. Dari teman-teman mungkin udah tahu ya nama perusahaannya, logonya merah pokoknya. Hmm. Nah, di situ selama satu Apa itu Mas tahun. merah? Jambu kan? Merah jambu. Jambu. Yang merah adalah istrimu. Oke. Kita lanjut dulu ke pembahasan kita yaitu cerita santai. Oke, enggak teman-teman. Jadi setelah aku 1 tahun di customer service sebagai agent, namanya agent, itu adalah yang nge-handle call. Jadi kalau kalian komplain itu dulu aku yang nge-handle. Kayak gitu. Itu bagian Hmm. customer service. Setelah itu ada masa pahitnya juga di mana aku dapat nilai jelek terus itu selama 3 bulan. Dan akhirnya aku belajar bahkan logat nggak boleh medok. Kalau sekarang medok banget ini bodo amat aku karena udah nggak di dunia Loh, oh, agent lagi. itu dapat nilai jelek itu karena apa? Karena medok gitu, bukan? Enggak, jadi banyak kriteria. Yang pertama, aku tuh medok. Yang kedua, Hmm. penilaian dari kepuasan pelanggan. Yang ketiga, Hmm. informasi yang diberikan itu sesuai atau enggak. Yang keempat, empati. Kalau misal nih orang marah-marah, kita nggak ngasih empatinya salah, ya kan nggak bisa. Oh, iya Kayak iya gitu. iya. Jadi harus sesuai. Itu kena penilaian. Itu banyak sih faktornya. Cuma selama 3 bulan itu aku dapat nilai jelek dan sampai di coaching sama atasanku. Akhirnya aku mencoba membenahi diri dan selama 1 tahun itu, alhamdulillah aku dapat 3 best agent. Setelah aku memperbaiki itu semua. Dan setelah itu aku up skillku di dunia di dunia contact center ya lebih tepatnya. Itu di bagian data analysis. Itu customer data analysis itu kita ngolah data di mana aku sendiri tuh nggak tahu Excel tuh apa. Maksudnya ya tahu ya cuma kayak sum dan yang lainnya. Kalau rumus-rumus lain aku sumpah aku nggak tahu. Mana aku dari otomotif. Itu nggak ada Excelnya dulu ya kan man. Mungkin ada cuma dikit banget. Tapi selama itu aku mencoba untuk belajar sendiri. Excel itu gimana, terus logiknya itu gimana. Akhirnya aku coba daftar dan keterima di Customer Data Analyst itu. Aku naik 1 posisi di bagian support. Setelah itu aku dapat penawaran lagi buat pindah ke RTFM atau Real Time Floor Monitoring. Itu hampir sama kayak CDA, cuma dia bagiannya adalah manage teman-teman yang nge-handle user. Jadi kita manage call-nya itu berapa, kita harus jaga service levelnya itu berapa dan yang lainnya itu panjang banget kalau harus kubahas di sini teman-teman. Intinya sampai tahap itu. Setelah itu aku keluar dari perusahaan itu dan diterima di salah satu perusahaan yang lain. Maksudnya di perusahaan ini sama tapi di apa namanya project yang berbeda. Nah, project itu membutuhkan tim leader. Nah, alhamdulillahnya aku keterima di situ. Naik 1 jabatan lagi. Bisa dibilang kayak gitu, teman-teman. Di situ cuma bertahan 1 tahun lebih 1 bulan karena perusahaannya bangkrut. Akhirnya aku dipindah lagi dan ditarik ke perusahaan yang sebelumnya di bagian tim leader. Karena mereka lagi membutuhkan itu yang bisa data dan yang bisa manage tim. Ditariklah ke perusahaan yang merah itu yang sebelumnya. Selama beberapa tahun ya kurang lebihnya 1 tahun sorry teman-teman. Jadi 1 tahun di perusahaan yang ini sekarang ini. Terus aku akhirnya kena layoff karena memang lagi pengurangan banyak banget. Dan yang kena itu di semua timku. Jadi aku mau nggak mau harus cari kerjaan lain. Tapi waktu itu aku alhamdulillahnya ditawarin di salah satu perusahaan warna orange. Itu banyak lah orange. Itu di bagian salah satu yang hampir sama kayak tim leader. Cuma dia manage orang juga ditambah sama bagian pengolahan data. Pengolahan data ya. Tapi ke pengolahan data kalau aku.
Jadi kayak Excel, kalau Python aku programming masih meraba-raba, masih belajar karena itu emang harus dibutuhkan. Terus ya berkaitan dengan script dan yang lainnya itu masih belajar juga karena itu emang dibutuhkan juga sih. Jadi panjang banget sih perjalananku sampai ke titik ini, dimana hal yang paling sulit adalah belajar Excel itu karena logika. Harus belajar logika, nggak cuma itu sih, coding juga sama, itu butuh logika juga teman-teman. Tapi ya alhamdulillah karena kepepet mungkin ya man yo, Hmm. karena kepepet ya akhirnya Mau nggak mau kan harus mau belajar nggak kalau mau harus misalnya. bisa. Iya itu real benar. Dan akhirnya yo sampai sekarang alhamdulillah bisa, sampai sekarang udah buka toko sendiri, itu jualan minuman es sticky milk. Kalau teman-teman ada yang area Jogja mungkin bisa mampir ke tempatku Nah sticky tuh, milk. kasih Sekalian alamat yang promosi ya lengkap kan. bos. Untuk alamatnya itu di Makuwo, di Stadion Makuwo. Kalian setelah depannya ini, depannya rumah makan Mas Budi. Itu maju dikit kalian putar balik, itu kiosku ada di sana. Hey Sticky Meal, kiri jalan, nggak jauh dari putar balik itu. Jadi teman-teman kalau ada yang mendengarkan podcast ini silahkan mampir ke sana. Nanti tak kasih diskon spesial buat teman-teman semua. Pil menu bang. Buset, malah jadi sampai sauna ya. Tapi overall nih ya teman-teman ya. Baik dari pengalamanku atau dari pengalaman Mas Sulaiman, hal yang patut atau hal yang bisa kita ambil adalah ketika kita itu belum pernah menginjak ke sana atau belum pernah menginjak ke dunia itu, cobalah dan belajarlah. Karena itu sesuatu yang mungkin akan menjadi peluang buat teman-teman semua. Contoh, Mas Sulaiman nggak bisa yang namanya itu digital marketing, tapi dia mau berusaha. Akhirnya apa? Dia sukses di bagian itu. Walaupun sekarang masih belum sukses yang wow, tapi seenggaknya dia udah pertengahan ya Mas Sulaiman ya, bisa dibilang ya. Tahu Perseperempat. dan bisa. Kalau dari aku sendiri, aku jujur nih nggak bisa Excel sama sekali, tapi alhamdulillah sekarang walaupun nggak mahir banget, tapi alhamdulillah aku paham, dan kalau misalkan suruh bikin rumus itu alhamdulillah bisa. Kalau dibilang sukses sih bukan sukses sih. Kayak kan kalau kita ngukur sukses tuh kan kayak nggak ada habisnya gitu kan. Nah, setidaknya kalau misalnya kita belajar tentang sesuatu hal yang mungkin belum kita ketahui dan itu bisa ngebantu kita lebih tumbuh gitu ya dari sebelumnya, kenapa enggak gitu kan. Nah, artinya itu bisa ngebantu kita buat nemuin jalan gitu loh, Mas Aji. Coba sama Mas Sulaiman ini, karena memang hal yang baru itu adalah sebuah tantangan. Kalau kita bisa nyelesain hal baru itu, berarti kita mampu. Tapi kalau kita nggak bisa nyelesain, ya berarti kita harus belajar lagi. Gitu teman-teman. Gimana kita nge-solve problem itu? Jangan kalian tinggalkan. Karena apa? Kalian udah memulai. Jangan setengah-setengah. Sampai akhir, sampai kalian bisa. Gitu teman-teman. Oke, karena waktunya juga udah jam segini, mungkin cerita singkat ya. Karena aku juga belum cerita panjang banget. Sebenarnya kalau mau dibahas itu bisa berjam-jam, tapi karena kita podcastnya itu nggak sampai 1 jam, jadi kita akhiri juga buat podcast kali ini. Dari Mas Sulaiman, kira-kira masih ada yang mau ditambahkan atau enggak? Dari saya sih cukup. Jadi mungkin Cukup ya? cerita dari Mas Haji yang tadi lika-liku kehidupan gitu kan, kayak perjuangan jatuh bangun, walaupun pada akhirnya masih tetap berjuangan pada sampai titik Iya, ini gitu kan. Kita masih mencoba mencari sesuatu hal yang masih perlu kita gapai gitu kan. Kayak betul. aku maunya tuh ini gitu, maunya begini gitu kan. Masih kita coba raih terus gitu kan. Tapi setidaknya dari tahun-tahun sebelumnya kita tuh jauh lebih baik gitu kan. Ya betul. Nah, Dan satu lagi buat Mas, apa gimana? itu? Kamu aja. Lanjut dulu. Aku nanti gampang. Loh. Ya kalau dari aku sih buat teman-teman mungkin yang nonton podcast ini, walaupun 10 orang, 1 orang, eh, kamu yang mendengarkan ini, terima kasih udah mendengarkan podcast kita yang terkecil ini. Semoga kamu nonton hari ini, di 2 tahun ke depan sudah ribuan teman yang ikut nonton bersama kamu.
Semoga kalian yang nonton hari ini itu menjadi orang sukses sesukses-suksesnya di kelak nanti. Amin. Mantap sekali doa-doa dari kita ini. Ngeri. Oke, dan juga buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube kita, silahkan bisa di-subscribe terlebih dahulu supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk di-follow TikTok kami dan Instagram kami. Jangan lupa juga buat teman-teman segera gabung di Telegram kami karena kita ada kelas khusus ya Mas Sulaiman ya, di mana Betul. kelas itu kita open discuss buat digital marketing. Nanti kita akan kembangkan lagi kalau memang di channel itu udah banyak peserta, mungkin kita akan bahas seputar contact center. Nanti yang pengisinya adalah aku sama Mas Sulaiman juga yang isi di sana. Itu teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, gabung di Telegram kita yang udah dicantumin di deskripsi. Nanti kita akan banyak sekali membahas apapun lah yang teman-teman tanyain seputar digital, contact center, ataupun hal-hal lain buat teman-teman yang masih fresh graduate. Pokoknya ini ya, kita bikin ruang ini untuk teman-teman yang masih baru mau mulai gitu. Jadi kita mau dengan apa yang kita punya yang sedikit ini, ilmu yang sedikit bisa ngebantu ngebarengin teman-teman buat tumbuh gitu ya, Saji. Kita udah panjang kali lebar kali tinggi, jadi kita akhiri juga buat podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu. Kita cukupkan. Selamat malam dan terima kasih teman-teman. Goodbye. Salam